Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ditya Figus Arifin. Saya akan menjadi konselor untuk Bapak. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Bangkit Kinasti Raharja. Saya ingin menyampaikan keluhan saya yang mungkin bisa dibantu untuk memberi solusi, memecah masalah. Siapa tahu bisa ada jalan keluarnya. Ya, kalau masalah yang saya hadapi saat ini itu terkendala masalah gadget sih. Soalnya tahu sendiri kan sekarang anak-anak itu nggak bisa lepas dari gadget. Karena salah satunya anak saya pun juga kecanduan gadget. Jadi mau nggak mau kita orang tua kalau kita nggak kasih gadget itu anak ketinggal zaman, nggak ngikuti tren sekarang, kita ikuti trennya, ternyata efeknya juga jelek juga kepada anak-anak. Sejak umur berapa anaknya Bapak untuk megang gadget ini? Jadi anak-anak itu sudah masuk PAUD, jadi umur 3 tahun itu sudah saya kasih gadget. Fungsinya sebenarnya kita gunakan untuk biar dia bisa edukasi, belajar, bisa ngerti teknologi dari gadget itu. Ternyata efek di belakang setelah sering menggunakan itu malah jauh dari ekspektasi orang tua yang kita pengennya itu anak nggak jadi nggak jadi kecanduan. Iya, akhirnya kecanduan malah di luar ekspektasinya kita sebagai orang tua. Misalkan contohnya saat mereka menggunakan itu waktu jam kita batasi itu tidak bisa. Jadi waktunya misalkan kita batasi 1 jam saja, ternyata tidak bisa. Bahkan bisa seharian ya karena sudah kecanduan itu. Itu ternyata efeknya buruk di anak-anak. Dan kita juga sebagai orang tua untuk menghindarkan dari gadget itu pun juga sudah kadung sudah terlampau jauh. Jadi anak sudah kadung di mindsetnya dia harus pakai gadget. Ya itu akhirnya jadi kendalanya orang tua. Kalau itu untuk HP-nya itu HP sendiri dikhususkan untuk anak atau miliknya? Jadi anak kita fasilitasi. Kita fasilitasi sendiri itu untuk punyanya si anak itu sendiri ya. Pikiran kami sebagai orang tua biar anak itu bisa nggak ketinggalan zaman, biar bisa mengikuti zaman gitu. Ternyata efek di belakangnya juga. Untuk anaknya sendiri umur berapa? Kalau untuk yang sekarang ini? Sekitar umur 10 tahunan. 10 tahun. Ya. Jadi efek jeleknya juga banyak. Jadi anak itu jadi susah diatur, jadi tidak bisa diajak komunikasi, jadi tidak bisa bersosialisasi. Wah banyak. Itu salah satunya aja yang kelihatan di umum ya. Itu sudah, kalau menurut saya sebagai orang tua ya sudah parah. Bahkan kita waktu masih kecil dulu kita bisa bermain sama teman, sekarang nggak bisa. Iya, jadi dia lebih fokus, mending lebih safe bermain sama gadgetnya daripada sama teman-temannya. Padahal kita sebagai orang tua mencari solusi, temannya diajak ke rumah, main ke rumah. Ternyata yang nggak bisa, sama aja temannya juga bawa handphone, main handphone juga ya sama aja kan nggak ada ininya juga, nggak bersosialisasi juga. Di rumahnya disediakan wifi? Iya. Jadi ada wifi itu. Kalaupun kita nggak pakai wifi, kalau dipakai handphone juga jatuhnya lebih mahal, lebih banyak. Makanya kita fasilitasi wifi itu. Kalau untuk aktivitas anak sendiri, contohnya kalau pagi itu biasanya bangun jam berapa kira-kira? Itu lucunya. Kalau kita dulu sebelum ada gadget ya, pagi bangun subuh ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh aktivitas di rumah. Nah sekarang dia bangun sebelum subuh pun dia sudah bangun. Subuh bangun. Iya, tapi untuk menggunakan gadget itu. Itu ya ada efek bagusnya dia bangun lebih pagi. Tapi efek jeleknya ya itu aktivitasnya dia berkurang. Iya, fokus di handphone, nggak ada kegiatan-kegiatan yang harusnya yang saya bilang nggak positif akhirnya kalau pakai handphone kan. Mungkin nggak dikasih semacam punishment atau reward gitu. Ya, jadi semisal kita sudah kalau untuk
pada hari itu ya contohnya untuk sehari itu paling enggak kita kasih oke, boleh main HP, akan tetapi pada jam-jam ini aja. Selain itu digunakan untuk contohnya belajar, paling enggak kalau enggak membantu orang tua untuk istirahat. Paling karena sekarang itu biasanya kalau udah main gadget itu sudah lupa waktu. Nah, itu ya coba itu yang belum kita coba. Mungkin ya kita coba untuk mengurangi waktu handphonenya itu ya, main handphone itu ya. Kita coba kasih punishment. Kalau untuk kan sekarang sekolah online atau udah offline? Ini sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Kalau dulu kalau offline sih nggak masalah ya. Jadi digunakan juga Pak untuk nggak boleh kan pastinya dibawa ke sekolah. Nggak boleh dibawa sekolah ya. Sekarang kalau sudah kayak gini ya akhirnya ya kita susah juga. Kalau dulu waktu pandemi nih kan online itu. Online. Nah kalau sekolah itu kan pastinya pakai daring itu, pakai Zoom itu ya. Ya itu sih sebenarnya kita fungsinya untuk itu sebenarnya untuk anak ya. Kita kasih gadget itu fungsinya untuk ngikuti biar dia nggak ketinggalan di sekolahan awalnya. Tapi saat kita sudah offline seperti ini harusnya kan handphone sudah nggak dipakai. Ternyata karena dia sudah terlalu kecanduan ya, otomatis mau nggak mau handphone itu udah lepas dari tangan. Kalau untuk semisal ini disuruh minta tolong ke sini atau sini gitu, sekarang gimana? Ya karena handphone itu ya, jadi agak susah. Bahkan dimintain tolong yang beli di sini ya, yang harusnya tugasnya dia sebagai anak nurut sama orang tua ya, akhirnya agak sedikit ini sih, agak membelot lah. Jadi nggak nurut sama orang tuanya. Kita sadarin juga sih. Salahnya kita juga, tapi gimana lagi? Ya kan mungkin perkembangan zaman, cuman salah pengertian. Tapi kalau waktu pertama kali kayak dikasih gadget gitu ya, Pak, panjenengan ikut ngawasi atau mungkin? Dulu kita nggak bisa ngawasin, tapi akhirnya kita juga takut juga ke belakang, makanya di WiFi juga kita batasin, jadi ada situs-situs yang nggak bisa mereka buka. Jadi misalkan pun dia nonton video atau nonton film, ada film-film yang nggak bisa dia buka. Itu sih yang saya lebih tenang sekarang. Kalau dulu sih saya kepikiran lah kalau mereka bisa buka situs-situs yang harusnya bukan waktunya dia lihat, itu kan banyak juga. Iya. Tapi kalau untuk sekarang ini kan ada perkembangan zaman kan, sekarang juga banyak itu sekolah yang gamers yang ada itu sekolah game itu mungkin kita mungkin harus, dia punya bakat di situ atau seperti apa kalau kayaknya ya mereka larinya juga ke game. Kadang juga makanya kita gali juga, kita juga nggak seberapa ini untuk game juga ya, makanya kita lihat ke anaknya. Tapi kayaknya ada minat ke sana sih. Kalau ada minat ke sana mungkin ya saya dukung juga, kan lebih positif ya kalau game ya daripada. Kalau secara akademik mungkin dari hasil raport penilaian di sekolah. Nah, untungnya untuk yang kakaknya yang umur 10 tahun ini di kelas itu masih peringkat pertama sih. Jadi ya nggak pengaruh. Cuman ya itu pengaruhnya saat di rumah. Saat di sekolah sih dia ya aktif juga, maksudnya aktif dalam artian ya akademinya juga nggak seberapa pengaruh. Tapi saat di rumah udah susah. Itu biasanya kalau datang pulang sekolah di rumah itu langsung megang HP gadget, atau enggak cuman mandi, ganti baju atau nah itu jeleknya, makanya enggak ganti baju enggak, jadi datang sudah langsung pegang handphone. Cuman nanti kadang ibunya yang agak rewel, agak keras. Cuman kalau ada jam belajar itu ada jamnya. Itu kalau ada jam belajar gitu perlu dihitung atau udah lari sendiri? Kalau jamnya sudah. Oh, jadi sekarang udah diterapkan batasan-batasan itu ya. Jadi waktu pas itu handphone sudah dipegang sama. Oh, langsung diambil sama ibunya. Jadi biar anak enggak lalu. Ya cuman kadang anaknya juga merasa kok diambil sih, kok di ini sih. Padahal kan saya juga masih pengen main game. Kalau untuk pelajaran mungkin semisal nih ya, mohon maaf, pelajaran anak zaman sekarang sama orang dulu kan beda. Anak zaman sekarang SD aja pelajarannya kayak SMP. Ya mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dilihat dengan pakai HP gitu mungkin diizinkan atau enggak? Contohnya kayak aku ini soalnya susah ini. Tahu nggak? Kalau nggak tahu aku pinjam HP-nya. Ya inisiatif untuk mencari di laman online gitu. Ya itu biasanya dari ibunya itu nyarikan dari
sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang untuk soal-soal itu, itu sih ibunya pakai aplikasi itu biasanya. Karena soalnya kalau yang saya tahu sekarang itu bentuknya tema itu nggak kayak dulu. Jadi kalau kita dulu kan ada matematika, IPA, IPS, ini sekarang jadi satu tema. Tema itu ternyata macam-macam. Yaitu ibunya lebih update-nya di aplikasi yang untuk soal-soal itu. Jadi untuk melatih si anaknya ini biar nggak ketinggalan juga untuk ininya, akademiknya. Di situ sih. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan konseling kali ini bisa buat sedikit pertimbangan. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Seperti itu konseling hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.